Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Olivia Febrianti dengan NIM 42220102 pagi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Teknologi 5G Masa Depan Terhubung. Apa itu teknologi 5G? Jadi, 5G adalah generasi kelima teknologi jaringan nirkabel. Teknologi ini menawarkan kecepatan unduh dan unggah lebih tinggi dan memungkinkan lebih banyak perangkat untuk terhubung di saat bersamaan. Jadi, jaringan seluler itu terbagi beberapa dari 1G hingga 5G. Jadi, yang pertama itu ada 1G pada tahun 1980-an. Nah, pada saat teknologi 1G ini, ponsel analog memungkinkan orang untuk berbicara satu sama lain. Kemudian ada 2G pada tahun 1990-an yang berupa tambahan fitur baru seperti SMS dan pesan suara. Kemudian ada 3G pada tahun 2000-an, itu sudah menggunakan data seluler yang memungkinkan pengguna untuk menelusuri internet. Kemudian 4G pada tahun 2010-an, LTE ini menawarkan kecepatan lebih tinggi dan lebih banyak fungsi pada perangkat seluler. Kemudian yang terakhir itu yang sedang kita bahas ini yaitu teknologi 5G ini. Teknologi generasi kelima ini memungkinkan konektivitas lebih banyak dan kecepatan lebih tinggi. Kemudian ini perbedaan sebelum teknologi 5G dan sesudah teknologi 5G. Sebelum teknologi 5G itu, yang pertama itu kecepatan internet yang relatif lebih cepat hingga 100 Mbps, dan kedua dapat melayani hingga 4.000 perangkat per kilometer persegi. Kemudian dengan adanya teknologi 5G ini itu yang pertama target kecepatan untuk lebih dari 10 Gbps atau 100 hingga 1000 kali lebih cepat daripada generasi sebelumnya. Yang kedua itu dapat melayani hingga 1 juta perangkat per kilometer persegi. Nah, sekarang ini beda jaringan 4G dan 5G itu. Jaringan 5G itu secara resmi itu diluncurkan secara terbatas di Indonesia pada Kamis 27 Mei 2021. Yang pertama itu pada 4G dengan teknologi nirkabel dan menggunakan menara radio, sedangkan pada 5G di atas nirkabel 4G dan lebih banyak antena dan pita radio frekuensi yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua itu untuk kecepatan pada 4G maksimumnya mencapai 100 Mbps, sedangkan pada 5G itu maksimumnya mencapai 10 Gbps. Yang ketiga, latensi pada 4G sudah cukup rendah dan pada 5G sangat rendah, bahkan hampir nol. Yang keempat, pada 4G itu kualitas jaringan menurun saat banyak perangkat terhubung, sedangkan pada 5G meski banyak perangkat terhubung itu tidak menurunkan kualitas jaringan. Dan yang kelima, ketersediaan pada 4G tersedia cukup banyak di mana saja, kecuali daerah terpencil dan komunitas pedesaan dengan akses seluler terbatas. Dan pada 5G itu masih terbatas di kota-kota besar dan kecil. Nah, ini gambaran bagaimana teknologi 5G itu mendukung pertumbuhan Internet of Things, yaitu dengan konektivitas yang cepat dan kapasitas yang lebih besar, perangkat IoT dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan efisien. Ini membuka peluang baru untuk rumah pintar, kendaraan terhubung, dan berbagai aplikasi IoT lainnya. Ini tuh contoh ilustrasi rumah pintar, berbagai elektronik pada rumah dapat dikontrol menggunakan smartphone. Contohnya itu seperti ketika ingin menghidupkan lampu melalui smartphone. Kemudian selanjutnya yaitu ada manfaat teknologi 5G. Terbagi menjadi dua, yaitu manfaat pada bisnis. 5G ini dapat mengubah cara bisnis bekerja dan berkembang. Yang pertama, produktivitas meningkat. Yang kedua, pertumbuhan yang didukung itu pebisnis tidak perlu khawatir lagi tentang menambah lebih banyak perangkat yang terhubung untuk memindahkan data penting ke jaringan mereka. Lalu yang ketiga yaitu masa depan dunia kerja konektivitas yang unggul dan memiliki pekerja jarak jauh atau tim yang tidak terpusat. Dan yang kedua yaitu ada manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama, konsumsi energi yang efisien. Jadi peralatan 5G itu hemat energi. Jadi menggunakan teknologi 5G dapat mengurangi konsumsi energi. Kemudian yang kedua itu layanan kesehatan jarak jauh. Jadi penyedia layanan kesehatan dapat mengakses data vital dan kesehatan pasien dalam waktu nyata atau melakukan operasi jarak jauh jika diperlukan. Kemudian selain teknologi 5G memiliki manfaat, ada juga beberapa dampak negatifnya. Berikut dampak negatif teknologi 5G. Yang pertama yaitu keamanan data.
Karena koneksi yang lebih cepat dan lebih banyaknya perangkat yang terhubung ke jaringan 5G ini, resiko terhadap keamanan data juga semakin besar. Kemudian, yang kedua itu mengubah pola hidup dan mempengaruhi interaksi sosial. Karena koneksi yang lebih cepat dan akses yang lebih mudah ke internet, orang cenderung lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya dan kurang berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teknologi 5G memiliki potensi untuk mengubah cara kita hidup dan bekerja di masa depan dengan membawa kemajuan dalam berbagai sektor. Namun, kita juga perlu memperhatikan dampak negatifnya dan memastikan bahwa penggunaan teknologi 5G dilakukan secara aman dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.